Halo guys, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film Clash of the Titan tahun 2010. Di dalam film ini menceritakan tentang para manusia yang mulai melawan kekuasaan para dewa. Daripada lama-lama, kita langsung masuk ke dalam alur cerita filmnya. Cerita film diawali dengan sebuah dongeng. Dahulu kala sebelum adanya manusia dan para dewa, terdapat para Titan yang masih berkuasa di bumi. Para Titan sangatlah kuat, tetapi kekuatan mereka berakhir di tangan anak-anak mereka sendiri, yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades. Yang dimana Zeus menyuruh Hades untuk menciptakan makhluk yang sangat kuat yang dapat mengalahkan orang tua mereka. Dan terciptalah monster bernama Kraken. Setelah mengalahkan ayah mereka, kemudian Zeus menciptakan manusia. Dan doa-doa manusia lah yang menjadi sumber keabadian bagi para dewa. Dan seiring berjalannya waktu, para manusia mulai menentang keberadaan para dewa. Kemudian scene berlanjut ke seorang nelayan bernama Spyros yang menemukan sebuah peti di tengah lautan. Setelah dibuka, di dalamnya terdapat seorang wanita dan anak bayi. Tetapi ibu bayi tersebut telah meninggal. 12 tahun kemudian, kini bayi yang ditemukan oleh nelayan itu telah beranjak dewasa. Ia bernama Perseus. Hari demi hari tangkapan mereka semakin kosong. Kemungkinan penyebabnya manusia yang membuat para dewa marah. Keesokannya mereka melihat patung Zeus yang dihancurkan oleh prajurit Argos. Mereka telah menyatakan perang melawan para dewa. Tidak lama langit berubah menjadi gelap dan muncul beberapa monster dari dalam laut dan membantai para prajurit Argos yang ada di sana. Kemudian para monster tersebut menyatu dan berubah menjadi seseorang yang kemudian menyerang kapal Perseus. Perseus berusaha untuk menyelamatkan keluarganya yang terjebak di dalam kapal, tetapi usahanya sama sekali tidak berhasil, dan keluarganya tewas tenggelam. Di lain sisi para dewa, Zeus sedang marah tentang para manusia yang mulai menentang mereka. Hades kemudian mendatangi Zeus. Ia ingin memberikan hukuman kepada manusia karena telah menentang para dewa. Kemudian Zeus memberikan izin untuk menghukum para manusia. Perseus yang selamat ditemukan oleh para prajurit Argos. Perseus kemudian dibawa untuk menghadap Raja Cepheus yang sedang merayakan kampanye mereka melawan dewa. Pesta yang meriah tersebut kemudian berubah kacau karena kedatangan Hades yang diperintahkan Zeus untuk menghukum manusia. Hades mengutuk Ratu Kassiope menjadi tua. Kemudian Hades mengancam dalam 10 hari saat gerhana matahari, ia akan melepaskan Kraken untuk menyapu rata Argos dan seluruh manusia, kecuali putri Andromeda dikorbankan untuk Kraken. Sebelum pergi, Hades mengatakan bahwa ini adalah kehendak Zeus, yaitu ayahmu, sambil menatap Perseus. Dewa lain memberitahu Zeus bahwa ada seorang demigod atau manusia setengah dewa di Argos. Demigod tersebut bernama Perseus yang merupakan anak dari Zeus. Mereka yang mendengar bahwa Perseus adalah seorang demigod langsung menginterogasinya. Kemudian raja mengatakan bahwa Perseus harus menyelamatkan mereka. Perseus yang dikurung kedatangan tamu bernama Io. Kita panggil saja dia Bella. Bella mengatakan bahwa ia telah mengawasinya seumur hidup Perseus. Perseus menanyakan kepada Bella apakah benar bahwa dirinya adalah anak dari Zeus. Dan ternyata memang benar bahwa ia adalah anak dari Zeus. Bella kemudian menceritakan asal-usul kelahirannya, yang dimana pada saat itu terjadi sebuah pemberontakan Raja Acrisius yang sudah muak dengan kekejaman para dewa. Dewa-dewa lain berkeinginan menghancurkan Acrisius dan para pasukannya, tetapi Zeus terlalu mencintai manusia. Zeus menyamar sebagai Raja Acrisius dan masuk ke kamar istri Acrisius yang sedang tidur. Acrisius pun murka dan memerintahkan untuk menghukum mati istrinya beserta anak dari Zeus dan membuangnya ke lautan. Bella mengatakan bahwa Perseus dilahirkan untuk membunuh Kraken. Akhirnya Perseus diminta oleh sang raja untuk memimpin pasukan pengawalnya menuju ke sarang penyihir Stygia untuk mencari cara membunuh Kraken. Kraken merupakan binatang buas yang maha besar. Para penduduk Argos berkerumunan dan membuat keributan agar para prajurit Argos tidak pergi karena takut para dewa semakin marah. Terdapat 2 orang yang menawarkan dirinya untuk ikut dalam perjalanan tersebut dan perjalanan mereka pun dimulai. Di lain sisi Hades menjumpai Acrisius yang masih hidup. Ia mengatakan bahwa anak Zeus dalam rahim istrinya dulu masihlah hidup. Sekarang Perseus ingin menghancurkan Hades. Hades memberikan kekuatan kepada Acrisius. Ia menyuruhnya untuk membunuh Perseus, sedangkan Hades akan menghancurkan Zeus. Terlihat dari belakang Bella mengikuti Perseus.
Saat mereka semua sedang istirahat, Draco memanggil Perseus. Ia menanyakan apakah sebelumnya Perseus pernah memegang pedang. Kemudian Draco mengajarkan beberapa teori dalam pertempuran. Akan tetapi, meskipun belum pernah memegang pedang, Perseus dapat menggunakannya dengan sangat baik. Kemungkinan karena darah dewa yang ada di dalam dirinya. Perseus berjalan ke dalam hutan dan melihat sesuatu yang bercahaya. Setelah disentuh oleh Perseus, benda tersebut berubah menjadi pedang. Draco tahu bahwa pedang tersebut dikirim oleh dewa dan ditempa langsung di Olympus. Tetapi Perseus sama sekali tidak menginginkannya dan memberikan pedang tersebut ke Draco. Saat memasuki hutan, Perseus menemukan beberapa Pegasus dan tak lama Pegasus berwarna hitam datang. Bella muncul dan mengatakan bahwa belum ada manusia yang pernah menaikinya. Di lain sisi, prajurit Argos yang sedang mencari Perseus tiba-tiba saja diserang oleh Acrisius. Dan Acrisius mulai mengejar Perseus untuk membunuhnya. Berkat kekuatan yang diberikan oleh Hades, Acrisius mendapatkan kekuatan fisik yang sangat kuat, sehingga para prajurit kewalahan saat melawannya. Tetapi salah satu dari mereka berhasil memotong tangan Acrisius. Kemudian, mereka mengejarnya dan mengukir darah Acrisius yang bertetesan. Acrisius berhasil disergap oleh dua relawan tadi. Tetapi terlihat tetesan darah yang jatuh berubah menjadi kalajengking yang besar. Setiap dari mereka melawan kalajengking tersebut. Satu dari kalajengking tersebut berhasil dibunuh Perseus. Setiap dari kalajengking tersebut berhasil dibunuh. Perseus dan Bella masih dikejar oleh kalajengking lain. Ia menyuruh Bella untuk melompat dan Perseus berhasil membunuh kalajengking satunya. Akan tetapi kalajengking lainnya berdatangan dengan ukuran yang lebih besar lagi. Tiba-tiba datang The Djinn yang merupakan penyihir padang pasir. Para The Djinn dapat mengontrol para kalajengking tersebut. Ternyata gigitan Acrisius merupakan racun dari Hades, sehingga Perseus terkena racun tersebut. Draco menyuruhnya untuk berdoa kepada Zeus untuk menghilangkan racun tersebut. Tetapi Perseus sama sekali tidak mau. Di lain sisi, para penduduk Argos mulai mempersiapkan diri untuk mengorbankan sang putri. Pada malam hari, racun tersebut mulai menyebar. Bella pun pergi mengambil air untuk Perseus. Kemudian Djinn datang dan melakukan sesuatu kepada luka di lengan Perseus yang membuatnya kesakitan, sehingga yang lainnya datang menyerang Djinn tersebut. Tetapi Djinn tersebut seperti mengatakan sesuatu. Bella pun menerjemahkannya, yang dimana para Djinn ingin seseorang membebaskan mereka dari para dewa. Dan karena itu ia bekerja sama untuk membantu Perseus. Dan benar saja, terlihat racun di lengan Perseus mulai menghilang. Para Djinn menggunakan kalajengking tadi sebagai alat transportasi. Mereka membutuhkan waktu 2 hari ke tempat penyihir. Mereka pun tiba di Taman Stygia, dan di tempat inilah Kraken mengalahkan para Titan. Kemudian mereka langsung menuju tempat para penyihir tersebut. Setelah bertemu, Perseus langsung menanyakan cara mengalahkan Kraken. Penyihir itu menjawab, Kraken sama sekali tidak takut pada senjata apapun. Para penyihir itu ingin imbalan terlebih dahulu sebelum memberitahu kelemahan Kraken. Dan penyihir itu membuat keributan. Beruntungnya Perseus mengambil mata penyihir dan mengancamnya. Para penyihir menjawab, ada satu cara, tapi itu sangat mustahil. Yaitu dengan cara membunuh Medusa. Apapun yang menatap mata Medusa akan langsung berubah menjadi batu. Ia pun memberikan matanya kembali ke penyihir tersebut. Penyihir itu memberitahu sesuatu, bahwa Perseus akan tewas selama dalam perjalanan. Sebagian Djinn pun pergi setelah mendengar bahwa mereka akan tewas. Kemudian Zeus menjumpai anaknya yaitu Perseus. Ia menawarkan perlindungan bersama para dewa. Namun Perseus menolaknya dengan mentah-mentah. Zeus pun memberikan koin emas yang suatu saat nanti akan berguna bagi Perseus. Dua relawan tadi memberikan sebuah perisai yang terbuat dari kulit kalajengking. Mereka ingin ikut dengan Perseus, tetapi tidak di neraka. Mereka berdua pun pamit. Sisa dari mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju tempat Medusa berada, yang dimana Bella mengetahui tempatnya. Mereka tiba di sebuah lembah. Kemudian mereka melempar koin emas yang diberi Zeus tadi ke dalam lembah. Tidak lama Charon datang menjemput mereka. Mereka akhirnya tiba di sarang Medusa. Perseus menyuruh mereka untuk jangan melihat mata Medusa. Saat mereka sudah berada di dalam, sudah ada beberapa prajurit yang menjadi batu. Dari kejauhan, Medusa mulai menyerang mereka menggunakan panah yang hampir membuat mereka terjatuh ke dalam larva. Mereka semua mulai berpencar. Meskipun begitu, satu persatu dari mereka mulai berubah menjadi batu.
Perseus ingin memancingnya keluar, namun usaha dari mereka gagal. The Jin pun tertangkap, akan tetapi Medusa tidak bisa mengubahnya menjadi batu. Kemudian The Jin tersebut meledakkan dirinya. Draco melompat ke atas dan menjatuhkan batu runcing tepat di ekor Medusa. Setelah itu Draco berubah menjadi batu. Perseus melihat Medusa melalui pantulan dari perisainya dan langsung menebas kepala Medusa. Perseus berhasil mendapatkan kepala Medusa berkat bantuan dari teman-temannya. Akan tetapi dari belakang, Acrisius menusuk Bella. Mereka berdua langsung bertarung. Perisai dan pedang milik Perseus hancur dibuat Acrisius, sehingga ia harus menggunakan pedang pemberian dari Zeus. Kemudian ia melanjutkan pertarungannya dan berhasil membunuh Acrisius. Bella menyuruhnya untuk cepat pergi karena Kraken sebentar lagi dilepaskan. Dan Bella pun menghilang. Tidak lama Pegasus datang menghampiri Perseus. Hades datang menjumpai Zeus dan mengatakan inilah saatnya. Zeus pun mengizinkannya dan Kraken pun dilepaskan. Para penduduk Argos mulai menyeret putri untuk dikorbankan. Kraken mulai menuju ke Argos dan mulai menghancurkan Argos. Ternyata Hades menipu Zeus, berharap para manusia akan berdoa kepada Zeus karena ketakutan. Tetapi sebaliknya, Hades semakin kuat karena ketakutan dari manusia. Ia ingin balas dendam karena dulu Zeus pernah menipunya. Zeus mengatakan bahwa masih ada demigod di Argos. Hades pun langsung pergi menjumpai Perseus yang sudah tiba di Argos dan mengambil kepala Medusa yang dibawa oleh Perseus. Sementara itu Kraken mulai muncul ke permukaan. Sehingga cerita Perseus berhasil mengambil kepala Medusa dan langsung bergegas naik ke atas. Kemudian Perseus langsung mengeluarkan kepala Medusa yang membuat Kraken secara perlahan berubah menjadi batu. Setelah itu Hades datang. Tetapi Perseus langsung menyerangnya sampai masuk ke dalam neraka. Ia pun berenang ke dalam untuk menyelamatkan putri raja. Setelah tersadar, mereka telah dijemput oleh beberapa kapal. Kemudian Zeus menjumpai Perseus dan menghidupkan kembali Bella dan film pun selesai.